Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan bab yang ke-10, yaitu model studi hukum Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam. Pada video kali ini kita akan membahas tentang usul fikih, isbat hukum, serta bedanya fikih klasik dan fikih kontemporer. Yuk kita langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu yang kita bahas tentang usul fikih. Jadi, usul fikih ini sebenarnya pondasi atau mesin yang dipakai ulama untuk menggali hukum Islam. Kata usul berarti dasar, sedangkan fikih berarti pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum syariat. Gabung jadi satu, usul fikih adalah ilmu tentang cara dan aturan menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Makanya ulama enggak asal mengeluarkan hukum, ada metode, ada proses, dan ada kaidahnya. Lalu ada istilah istinbat, yaitu proses mengeluarkan hukum dari sumber-sumber syariat. Ini ibarat ngambil air dari sumur yang dalam, perlu ilmu, usaha, dan pemahaman. Karena itulah para ulama menggunakan dua metode utama, yaitu ada lafziyah atau yang dimaksud pendekatan bahasa dan teks, dan yang kedua yaitu maknawiyah, yaitu pendekatan makna, tujuan, dan konteks sosial. Dulu Imam Syafi'i jadi tokoh penting yang menyusun dasar-dasar usul fikih lewat kitab Al-Risalah, dan sejak itu metode penggalian hukum semakin berkembang mengikuti zaman. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan fikih klasik dan fikih kontemporer. Fikih klasik berkembang di masa keemasan Islam ketika ulama besar seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal menyusun dasar-dasar hukum. Waktu itu masalah-masalah yang muncul masih seputar ibadah, muamalah, sederhana, dan kehidupan sosial masyarakat tradisional. Sementara fikih kontemporer muncul karena zaman berubah. Ada teknologi, globalisasi, dan masalah baru seperti bayi tabung, vintage, asuransi, dan lain-lain. Maka ulama modern melakukan ijtihad ulang agar hukum Islam tetap relevan dengan meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Nah, biar makin kebayang, kita berikan 3 contoh kasus nyata. Yang pertama, studi kasus hukum keluarga. Di era sekarang, banyak suami istri sama-sama bekerja. Tantangannya apa? Pembagian peran rumah tangga. Islam mengajarkan prinsip keadilan dan kerjasama. Suami dan istri itu partner, bukan bos dan bawahan. Dalam konsep mubadalah, keduanya saling melengkapi dan mendidik anak bersama-sama. Yang kedua ada studi kasus muamalah, yaitu jual beli arisan uang. Di sebuah daerah, peserta arisan bisa menjual giliran arisannya agar dapat uang cepat. Secara sosial bermanfaat, tapi secara fikih ada masalah karena uang diperjualbelikan seperti barang, sehingga ada potensi riba. Praktiknya boleh selama memenuhi kejujuran dan tidak melanggar prinsip muamalah. Yang ketiga ada studi kasus sosial, perlindungan sosial di Indonesia. Sejak krisis tahun 1997, pemerintah membangun sistem jaminan sosial untuk membangun masyarakat miskin lewat program seperti PKH, BOS, Jamkesmas, hingga KUR. Ini menunjukkan bahwa keadilan sosial adalah bagian dari tujuan syariat, menjaga kesejahteraan masyarakat. Jadi, kesimpulannya dari materi tersebut adalah bahwa usul fikih adalah fondasi penting dalam menggali hukum Islam supaya tetap relevan sepanjang zaman. Perbedaan antara fikih klasik dan kontemporer bukan berarti ada pertentangan, tapi justru menunjukkan bahwa hukum Islam itu fleksibel dan mampu merespon perubahan zaman. Dan lewat berbagai studi kasus tadi, kita bisa melihat bagaimana nilai-nilai Islam tetap bisa diterapkan di kehidupan modern. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.